Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pernahkah Anda mendengar istilah apabila ingin menang pemilu, menangkan suara di Pulau Jawa? Pulau Jawa menjadi penentu kemenangan pemilu dikarenakan sebagian besar dari pemilih di Indonesia terkonsentrasi di pulau ini. Kalau misalnya kita melihat data dari daftar pemilih tetap tahun 2019 yang dikeluarkan oleh KPU beberapa waktu yang lalu untuk Pilpres 2019, 58% dari seluruh pemilih di Indonesia ada di Pulau Jawa. Paling besar ada di Jawa Barat, 32 juta di sini, 32 juta pemilih. Kemudian disusul oleh Jawa Timur, 30 juta pemilih. Kemudian ada Jawa Tengah, 27 juta pemilih. Kemudian Banten, 7,4 juta. Dan juga DKI Jakarta. Ada juga Yogyakarta, 2 juta, namun kami gabung menjadi satu dengan Jawa Tengah di sini. Ini adalah DPT untuk tahun 2019. Peta pertarungan ada di Pulau Jawa, tanpa mengesampingkan provinsi yang lain tentunya. Tapi di tahun 2014 pemirsa, Jawa juga menjadi rebutan begitu. Pertarungan sengit antara Jokowi dengan Prabowo. Pada waktu itu Jokowi dengan JK, Prabowo dengan Hatta. Kalau misalnya Anda melihat di mana Jokowi pada waktu itu kalah, Jokowi kalah di Jawa Barat dan juga kalah di Banten. Ini adalah dua provinsi di mana Jokowi kalah pada waktu itu. Jokowi menang kemudian di DKI Jakarta, di Jawa Tengah dengan jumlah suara yang jauh lebih besar, bahkan 2 kali lipat dari suara yang diperoleh Prabowo Hatta. Kemudian Jokowi juga menang di Jawa Timur. Basis NU ada di sini dan Jokowi pada waktu itu kuat sekali di Jawa Timur dengan 53,17%, 46,83%. Bahkan untuk di Jawa Barat pada waktu itu Jokowi hanya menang di 4 kabupaten kota, sementara Prabowo Hatta menang di 22 kabupaten kota. Nah, kalau misalnya kita melihat saat ini berdasarkan prediksi atau survei dari Carta Politika, yang menurut survei Carta Politika, Jokowi saat ini unggul di 3 wilayah pemirsa. Yang pertama adalah di Jatim dengan margin yang cukup luas di sini. Kemudian ada juga di Jawa Tengah DIY yang Anda bisa lihat sendiri marginnya begitu tinggi. Kemudian Jawa Barat yang saat ini Jawa Barat juga diklaim dan juga menurut beberapa survei dimenangkan oleh Jokowi dan juga Ma'ruf Amin untuk sementara waktu. Sementara di DKI Jakarta dan Banten Jokowi masih tertinggal. Ini menarik dikarenakan TKN, Tim Kampanye Nasional, mengatakan bahwa mereka sudah menguasai Banten. Namun di Jakarta ada efek elektoral atau efek ekor dari Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017 yang ternyata diperkirakan masih menggerus suara Joko Widodo di sini. Sementara justru di DKI Jakarta suara Prabowo Sandi lebih unggul. Nah, kemudian untuk menang di Jawa, apa strategi yang dilakukan oleh kedua paslon? Ada hal-hal yang menarik yang dilakukan oleh kedua pasangan calon. Yang pertama adalah mendirikan posko di Jawa Tengah. Ini dilakukan oleh tim Badan Pemenangan Nasional dari Prabowo Sandi yang mendirikan pusat pemenangan sekitar 450 meter dari rumah Jokowi di Kelurahan Sumber di Solo, yakni di Jawa Tengah. Tempat epicentrum di mana Jokowi memiliki suara yang begitu besar, yakni di Solo, tepatnya di Kelurahan Sumber begitu. Kemudian fokus kampanye di Jawa Barat. Ini yang dilakukan oleh tim 01, khususnya Ma'ruf Amin yang fokus berkampanye tidak hanya di Jawa Barat, namun juga di Banten dan juga di DKI Jakarta. Kemudian porsi kampanye di Jawa yang ini adalah 5 hari untuk tim Sandi dan juga Prabowo menggarap Jawa, sementara 2 hari dilakukan di luar Jawa. Ini adalah strategi 5-2 yang dilakukan oleh tim pasangan 02. Nah, dukungan kepala daerah pun juga menjadi penting dikarenakan dari sejumlah gubernur di Pulau Jawa kita tahu sebagian besar mendukung Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Sementara DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara, Anies Baswedan secara terbuka beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa mendukung Prabowo dan juga Sandi meskipun dia tidak ingin terlibat dalam tim sukses. Nah, ini menjadi menarik nanti seperti apa efek elektoral dari kepala daerah yang sudah mendeklarasikan dukungannya kepada baik 01 atau 02, bagaimana ini berefek kepada para warga terkait dengan pemilihan presiden di bulan April 2019. Nah, pertanyaannya kemudian, apa strategi dari kedua paslon untuk menggarap Pulau Jawa dan juga apakah memang betul Jawa sudah digarap secara maksimal oleh kedua pasangan calon ini? Anda pun juga bisa memberikan pendapat melalui 3 kanal sosial media kami. Yang pertama ada di Twitter, kemudian Facebook dan juga di Instagram dengan hashtag Suara Pemilih di Jawa dan juga hashtag Prime Talk. Kami tunggu partisipasi Anda bersama kami di 3 kanal sosial media ini. Kami akan menyapa sekarang ada 2 orang narasumber yang telah tiba di studio dan juga 2 orang narasumber yang ada di luar studio.
Yang pertama adalah Mas Ahmad Basarah, Wasekjen PDIP. Mas, selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk, Mas. Ada juga Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif SMRC. Mas, selamat malam. Silakan duduk. Saya juga akan menyapa Effendi Khoiri Gus Coy, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasdem. Gus Coy, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Gus. Kemudian juga Mas Didi Irawadi, Wasekjen Partai Demokrat. Mas Didi, selamat malam, Mas. Baik, Mas Didi nampaknya belum tersambung. Nanti kami akan coba menghubungi dari Mas Didi. Ada Ibu Imelda Sari, mohon maaf, dari Demokrat. Ibu Imelda, selamat malam, Bu. Ya, selamat malam dengan Mas Rory ya. Ya, Ibu Imelda, terima kasih, Bu, sudah bergabung bersama kami menggantikan Mas Didi ini. Terima kasih, Bu. Saya akan ke Mas Abbas lebih dahulu. Mas, seperti apa sebenarnya strategi dari TKN untuk meraih suara sebanyak-banyaknya di Jawa? Ya, memang Pulau Jawa adalah basis DPT terbesar dalam pemilu presiden ini. Ada 110 DPT, 110 juta DPT yang telah dilaporkan oleh KPU untuk dikontestasikan dalam pemilihan presiden dan pileg yang akan datang. Sehingga oleh karena itu Jawa menjadi kunci untuk konsolidasi tim pemenangan di dalam konteks mengamankan suara Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin. Khususnya yang kemarin di 2014 kalah, yakni Jabar dan Banten. Apa yang dilakukan di sana? Memang dari 6 provinsi di Pulau Jawa, pada pemilu presiden tahun 2014 yang lalu, Pak Jokowi Yusuf Kala itu kalah di 2 provinsi. Yang pertama itu di Jawa Barat dengan kekalahan yang cukup signifikan sekitar 4 juta. Dan kekalahan di Provinsi Banten. Kekalahan yang sangat tipis hanya sekitar 700 juta. Nah, alhamdulillah dengan kerja mesin partai, kerja partai koalisi, kerja relawan Pak Jokowi JK selama beberapa bulan terakhir ini, di 2 provinsi, di mana tahun 2014 Pak Jokowi dan Yusuf Kala itu kalah di Jawa Barat dan di Provinsi Banten, berdasarkan hasil laporan beberapa lembaga survei yang kredibel, di 2 tempat itu Pak Jokowi Kiai Maruf Amin itu sudah menang ya, baik di Jawa Barat maupun di Provinsi Banten. Saya kira ini menjadi modal yang secara psikologi politik akan terus menyemangati tim kampanye Pak Jokowi Kiai Maruf Amin, baik koalisi partai pendukung maupun relawan-relawan yang bekerja dengan sangat gigih. Mas Bas, di mau ditahan dulu. Bu Imelda, ini diklaim bahwa Jawa Barat dan juga Banten, di mana di tahun 2014 Pak Prabowo menang di sana, saat ini telah dimenangkan oleh Jokowi dan juga Maruf Amin. Betulkah itu dan apa strategi dari tim BPN untuk merebut kembali Jabar dan juga Banten? Yang pertama, tentu saja kami memiliki survei secara internal, baik misalnya untuk survei internal yang dimiliki oleh Partai Demokrat dan saya kira juga Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN juga berkarya juga masing-masing memiliki survei internal yang terkait untuk Pilpres ini. Selain untuk pemilu legislatif misalnya, masing-masing partai juga sudah mempunyai penetapan untuk target di level nasional untuk pemilu legislatif. Misalnya untuk Partai Demokrat kami menargetkan 15% untuk pemilu legislatif di tingkat nasional. Dan saya kira misalnya untuk Jawa Barat, survei kami secara internal itu masih unggul, kemudian juga Banten, tahu kami juga masih unggul. Ini kami itu siapa, Bu? Bu Imelda, kami itu Demokrat atau kami itu Prabowo Sandi? Ini kita kalau mau ngomong Pilpres kan, tadi Anda menyatakan soal TKN kan? Iya, karena Ibu tadi tiba-tiba mengatakan Demokrat targetnya 15%, jadi saya bingung nih. Oh iya, kalau pemilu legislatif ya 15% target kami. Oke. Artinya di Jawa Barat dan juga Banten, artinya Prabowo dan juga Sandi masih unggul berdasarkan survei internal dari tim Prabowo ya, Bu? Iya. Baik, tapi kemudian Mas Bas tadi mengatakan bahwa saat ini sudah direbut begitu. Lantas bolehlah kita misalnya ada perbedaan hasil survei antara internal Anda dengan internal dari Mas Bas dan juga TKN. Tapi kemudian saya ingin mengetahui strategi dari teman-teman BPN apa nih untuk mempertahankan keunggulan di 2014 di Banten dan juga Jawa Barat, Bu. Langkah konkretnya seperti apa? Saya pikir yang pertama kami tidak mendasarkan pada survei yang terjadi pada 2014. Yang kita lakukan adalah survei yang terakhir dilakukan pada bulan Desember, kemudian juga Januari ini berdasarkan survei yang dilakukan dalam bulan Desember dan bisa dilihat dalam bulan Januari. Yang jelas yang kami peroleh misalnya untuk Sumatera kami cukup unggul, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian juga
meskipun kita masih kalah tapi